Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Fatuddin Ja'far selaku pimpinan Pesantren Tahfidz dan Tafhim Nurul Quran, asatidz dan asatidzah serta wali santri, santriwan dan santriwati Pesantren Tahfidz dan Tafhim Nurul Quran yang mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu, kita bersama-sama dapat bermajelis di Nurul Quran atau Pesantren Tahfidz dan Tafhim Nurul Quran dalam acara kajian orang tua yang insya Allah pada hari ini spesial, yaitu terkait dengan Tarhib Ramadan yang insya Allah nanti akan diisi oleh Ustaz Fatuddin Ja'far, yaitu terkait dengan target utama Ramadan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berdiri sini untuk memandu acara pada kesempatan pagi hari ini. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah tilawah atau tasmi dari Ananda Adil Ibrahim Cahyadi. Kemudian yang ketiga nanti insyaallah materi yang akan membahas tentang target utama Ramadan. Yang keempat yaitu tanya jawab, kelima pengumuman, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita sama-sama buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita buka acara kita pada pagi hari ini, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian sebelumnya mari kita bersama-sama meluruskan niat, mudah-mudahan ilmu yang nanti disampaikan dapat kita amalkan, dan kelak ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan, kita dapat menjalankan ibadah Ramadan secara maksimal. Amin. Baik, untuk acara berikutnya yaitu tasmi yang pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Adil Ibrahim Cahyadi. Kepada Ananda Ibrahim dipersilahkan. Duduk sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayasabul insanu allan najma'a izama bala qadirina ala nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal
balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha fakirah kalla iza balagatit taraqi wa qila man raqa wa zanna annahul firaqa wal taffatis saqu bis-saqa ila rabbika yawma idzinil masaqa wala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla summa zahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula summa aula laka fa aula ayahsabul insanu ayyutraka sudah alam yakunu tafatan min mani yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa alaysa zalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta sadaqallahul azim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur kepada Ananda Adil Ibrahim yang telah membacakan surah Al-Qiyamah, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan untuk Ananda kita, santri pesantren Tahfidz dan Tahfidz Nurul Quran, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dalam menghafal Al-Quran dan menjaganya serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuki acara berikutnya, yaitu kita akan masuki ke materi inti, yaitu Tarhib Ramadan, yang pada kesempatan hari ini akan membahas terkait dengan target utama Ramadan. Maka dari itu dipersiapkan peralatan tulisnya atau catatan jika dibutuhkan. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti bertanya setelah sesi materi selesai. Kepada Ustaz Fatuddin dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak sekalian rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini dipertemukan untuk melakukan acara Tarhib Ramadan, menyambut kedatangan Ramadan. Ini sudah kita lakukan setiap tahun, ya, di mana-mana itu Tarhib Ramadan.
Tapi ketika masuki Ramadan, sepertinya tidak sesemangat menyambut tarhib Ramadan atau menyambut Ramadan. Bahkan ada pawai, ya. Ini ada pawai juga nggak? Ada pawai. Nggak tahu asal usulnya dari mana, yang jelas pawai, ya kan. Kemudian ada apa lagi itu, macam-macam lah. Bazar murah, ya kan? Sembako dan sebagainya. Sebenarnya Ramadan itu tidak perlu disambut, karena dia akan datang terus. Kita siap atau tidak siap, dia datang. Kalau yang disambut itu kan yang kayak Nabi dirindukan datang ke Madinah, disambut kan. Kalau Ramadan ini udah berulang-ulang, nggak perlu kita sambut dia datang. Mau kita siap atau tidak siap, Ramadan datang. Mau kita manfaatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam Ramadan atau Rasulullah janjikan, mau kita ambil mau tidak, dia akan datang dan berlalu. Karena Ramadan itu bagian dari salah satu dari 12 bulan. Dia bagian dari waktu kita. Kita subuh mau salat subuh, nggak salat subuh, subuh datang terus, ya kan? Zuhur ntar lagi datang lagi. Mau kita siap nggak siap, dia datang terus. Di waktu ini sesuatu nikmat Allah Ta'ala yang karena kita di dalam waktu, banyak orang tertipu karena waktu. Dia kira tidak perlu diperhitungkan dan perlu dicermati, ya. Mana pernah kita merasa ini hari Sabtu, nggak ada kan? Artinya biasa aja kan? Karena besok datang lagi dia. Jadi sesuatu yang berulang-ulang, dia akan menjadi biasa. Dari sini kita banyak tertipu. Ya, kita banyak tertipu. Besok udah Ahad, besok udah Senin. Karena berulang-ulang tiap hidup kita, kita sering tertipu. Makanya Ramadan itu tidak perlu disambut, ya. Yang diperlukan dari kita adalah kesiapan untuk ketika Ramadan datang kita siap. Itu yang penting, ya. Ketika Ramadan datang kita siap. Bahkan para sahabat sudah bersiap-siap 6 bulan sebelumnya. Jadi ada doa yang diributkan sebagian orang, Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna sahabat 6 bulan sebelumnya doanya cuma satu aja, Allah balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu hal-hal yang sangat besar ada di bulan Ramadan. Waktu yang paling mahal dalam hidup kita adalah bulan Ramadan. Waktu yang paling mudah beribadah, meningkatkan kualitas diri, apakah ilmu, iman, amal, itu Ramadan. Sebagai jaminan dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Idza dakhala syahr Ramadan, kalau Ramadan masuk, futihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Berarti bukan bulan Sya'ban, bulan sebelumnya nggak dibuka juga. Tapi apa maksudnya? Ya. Wa ghuliqat abwabu jahannam. Pintu-pintu surga neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin. Dan dibelenggu setan-setan. Apa maksudnya? Saya memahami hadis ini dari renungan yang bertahun-tahun. Saya melihat fakta aja, ya. Di bulan Ramadan kita jauh lebih ringan beribadah di bulan yang lain, ya kan? Hati kita lebih tergerak. Apa-apa yang kita tidak bisa lakukan di sebelum Ramadan bisa kita lakukan, ya kan? Ya. Banyak contoh keberadaan kita di masjid bulan Ramadan jauh lebih mudah dibanding bulan lain. Padahal, ya, kita puasa, kita capek siangnya, ya kan? Kita bekerja, kita puasa. Tapi kenapa mudah? Berinfak,
Walaupun rezeki kita sama, ya kan? Bulan kemarin, bulan Syaban, Rajab, Syaban sama rezeki kita, tapi bulan Ramadan lebih tergerak hati kita untuk berinfak. Pada Al-Quran, banyak orang yang khatam, target khatam baca bulan Ramadan, tapi bulan lain susah. Nah ini artinya, dari hadis tadi, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan, artinya Allah buka peluang kemudahan. Setan tidak banyak berpengaruh, ya. Karena itu semua kunci kan dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Allah tidak akan berikan taufik, kita nggak akan bisa dapat taufik. Taufik itu artinya melaksanakan suatu perbuatan amal ibadah yang baik sesuai dengan ajarannya, aturannya, itu kita bisa lakukan sesuai dengan waktunya, kita bisa lakukan. Puasa 30 hari, 29 hari kita bisa lakukan, tapi Senin Kamis kita nggak bisa lakukan di luar puasa, ya. Padahal harinya itu juga, jamnya itu juga, kerjaan kita itu juga, ya kan? Ngajar, kerjaan kita ngajar, bulan puasa ngajar, nggak bulan puasa ngajar. Orang berdagang, bulan puasa dagang, nggak bulan puasa. Tapi bulan puasa dia bisa dengan mudah puasa 12 hari atau 30 hari berturut-turut, pada bulan lain harinya sama, jamnya sama, yang dia makan sama, apanya semua sama, tapi nggak bisa lakukan. Nah itu rahasia hadis tadi. Jadi Allah mudahkan kita melakukan amal-amal ibadah yang mendekatkan kita kepada surga, ya. Dan Allah tutup pintu-pintu amal, ucapan yang mendekatkan kita ke neraka. Bagaimana teknisnya kita nggak tahu dah. Ini faktanya aja. Sejak saya kecil saya merasakan betul tuh betapa besok sebentar lagi dari Ramadan. Lah kita ada siap-siap tuh untuk puasa, untuk salat tarawih, ya kan? Dan sebagai untuk Quran, tadarus Quran. Kadang-kadang sampai sahur itu, dari habis tarawih itu kita sampai sahur karena pakai mic, didengar oleh orang. Waktu kecil kan gitu kan, senang didengar orang, ya kan? Tapi di bulan lain kenapa tidak sama? Perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu keseriusan, dan perlu melawan kemalasan dan godaan-godaan setan yang lainnya. Nah oleh karena itu saya melihat, ya, yang lebih penting itu adalah memahami target Ramadan itu. Sehingga kalau target Ramadan kita tahu dan kita yakini, kita akan bersungguh-sungguh dalam mencapai target itu. Kayak orang target kuliah dapat ijazah gitu, ya, contohnya kan, dia sungguh-sungguh sampai dapat tuh ijazah. Entah ijazah itu laku atau tidak, urusan lain lah nanti, tapi yang jelas dia sungguh-sungguh dapat ijazah. Makanya banyak orang nama itu panjang banget tuh, panjang banget kalau di kartu namanya tuh, profesor, doktor, ini, sampai terakhir tuh H itu apa? H apa? Haji, pakai taruh juga di situ, ya kan? Profesor, saya ada itu, temu beberapa tuh kartu nama dikasih profesor, doktor, ini, ujung-ujungnya H. H itu apa? Haji, tempel di situ kan? Karena dia tahu targetnya, dia bisa sekolah di 2 universitas sekaligus, 3 universitas. Kenapa? Dia targetnya kalau ijazahnya dapat, ya kemungkinan besar kerjanya mudah gitu loh kan. Makanya kalau mau sekolah jangan pintar-pintar. Kalau kepintaran sekolahnya banyak, ijazahnya, kerjanya apa? Jadi guru, jadi dosen. Kalau jadi dosen, ya tahu sendirilah berapa gaji dosen di kita kan. Tapi kalau bagi yang bandel-bandel sekolahnya, itu bisa jadi pengusaha biasanya tuh, ya kan? Yang teman-teman yang pintar-pintar, habis itu jadi anak buah dia biasanya tuh, ya kan? Jadi target, ya, Al-Quran, Islam atau hadis Nabi SAW selalu menceritakan target, ya, selalu target, selalu dibicarakan target. Kenapa kita beriman? Kenapa harus kita berdakwah dan berjihad? Kenapa kita harus beramal soleh? Itu ada targetnya. Ya. Nggak ada dalam
dalam satu ajaran Islam yang nggak punya target itu nggak ada. Apalagi ini Ramadan, sebulan penuh. Paket Ramadan itu siang malam, ya, bukan hanya siang aja. Ada istilah as-siyam di siang, ada istilah al-qiyam di malam, kan? Tidak ada ibadah lain seperti Ramadan itu nggak ada. Hatta haji yang jadi rukun Islam yang kelima itu nggak sebulan kan, 5 hari aja itu cuma haji itu. Masuk ayam apa di hari ke-9, ya, hari ke-8 masuk ke Mina, hari ke-9 masuk ke Arafah, nanti balik lagi malamnya mampir Muzdalifah, ke Mina lagi, ya kan? Hari keberapa tuh? 10, hari 10 nahar atau motong hewan, atau disebut juga dengan apa? Melepas pakaian, ihram, bercukur itu kan? Tahallul. Habis itu pergi tawaf, ifadah, ya, kemudian balik lagi ke Mina, nanti melontar sampai tanggal 12 atau tanggal 13. Kalau tanggal 12 kita keluar dari Mina, namanya apa? An-Nafrul Awwal, ya kan? Kalau tanggal 13 terakhir ini Nafar Tsani. Jadi bisa 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari atau 6 hari. Tapi Ramadan berapa? 29 hari atau 30 hari. Siang dan malam, ya kan? Dan frekuensi amal ibadah kita semakin akhir semakin meningkat. Ya. Itu orang tahu target. Bukan seperti yang kebiasaan di kita, rame sambutannya, nyambut kemudian Ramadan awal 1, 2, 3, udah mulai dah sepi. Ya kan? Berpindah kegiatan dari masjid ke pasar. Berpindah kegiatan dari pasar ke jalan tol, macet. Ustaz, saya di jalan tol udah 8 jam gak bergerak, posisi masih di Cikarang. Salah sendiri, saya bilang. Kenapa bunuh diri? Gak kuat nih puasa jadinya. Anak-anak alasan itu kan. Karena musafir kan, musafir dipaksakan. Harga mahal, semua mahal. Itulah bulan puasa, kita lihat apa yang terjadi. Para ato itu yang terjadi itu pameran makanan dan minuman. Di mana-mana ada. Dulu waktu saya masih aktif ceramah di Jakarta Ramadan, itu kalau ada undangan katakanlah ke Mampang gitu ya, itu mikir tuh jalannya lewat mana nih. Coba kalau jalan sini pasti macet, terjebak. Kalau jam 5 itu kan kesini pasti macet. Dulu nggak tertarik naik kereta karena keretanya jelek dulu kan. Nggak bisa bernafas gitu dalam kereta itu. Terus sekarang lumayan terbantu sama kereta kan. Jadi sampai hari ini nggak berubah dari saya kecil. Ya. Jadi pameran makanan. Ya. Depan Al-Huda itu dari garis-garis sekarang tuh berapa ratus itu orang yang akan jualan, ditutup jalan separuh, macet udah kan. Orang mau pulang ke rumah, buka di rumah terganggu. Tapi orang senang. Nggak ada yang protes. Kenapa ini semua terjadi? Karena nggak paham target Ramadan. Jadi kalau kita nggak paham target Ramadan, itu bukan hanya sekedar kita nggak bisa sampai, tapi kita menyimpang, melakukan hal-hal yang tidak penting, melakukan hal yang tidak prioritas. Nggak boleh jualan Ramadan, boleh aja nggak ada masalah, tapi nggak prioritas. Masa 11 bulan kita kerja nggak bisa untuk saving untuk 1 bulan? Berarti nggak ada keinginan, ya kan? Kita saving 1/12 gitu kan? Kita saving lama-lama ya cukup. Cuman karena gaya hidup kita memang gaya, kalau saya bilang gaya iblis, nanti marah pula ya. Gaya syahwat lah, gitu ya, gaya syahwat. Kenapa ini makanan ini muncul, minuman ini muncul kayak pameran makanan di mana? Karena syahwat. Ya, kita menyimpang dari target Ramadan yang seharusnya mengendalikan syahwat. Oleh karena itu belum lagi beli baju baru untuk Lebaran.
Seakan-akan kalau nggak pakai baju baru nggak sah lebarannya, nggak sah sholat Idul Fitrinya nggak sah. Ini kan menyimpang namanya kan. Kita banyak, pertama syahwat kita suburkan di bulan Ramadan itu, syahwat makanan, syahwat minuman, syahwat pakaian, ya kan. Yang kedua kita menyimpang, kita nggak akan sampai ke target. Kalau orang kesasar, menyimpang artinya kesasar kan. Dal, dalam bahasa Arabnya dal, tersesat. Kalau orang sampai kesasar, nggak mungkin sampai ke tujuan kan? Nggak mungkin. Makanya berpuluh-puluh kali Allah datangkan Ramadan itu tidak ada pengaruhnya positifnya dalam membentuk karakter takwa, membentuk karakter berilmu, karakter Al-Quran. Padahal kalau setiap tahun terjadi peningkatan 10% aja, kita hanya butuh 10 kali Ramadan kan? Nggak ada di dunia training pendidikan sebulan selama 1 bulan dan setahun 1 kali, nggak ada tuh. Coba tanya tuh pakar-pakar bisnis, pakar marketing, pakar macam-macam itu kan, dia kursusnya paling berapa lama kursusnya? Sepekan, 2 pekan, paling dalam seumur hidup ya 4-5 kali. Ini nggak setahun sekali, ya kan? Artinya apa? 12 kita, 1/12 umur kita adalah Ramadan. Karena Ramadan itu Allah ciptakan 1 dari 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Semua jumlah bulan yang Allah ciptakan sejak bumi ini ada itu 12. 4 diantaranya bulan haram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Haram itu artinya kita harus menghormati bulan itu karena bagian dari hurumatillah. Kita tidak boleh memulai berperang. Tapi kalau kita diserang, kita balas. Watan Masjidil Haram, boleh berperang, ya kan? Nah, itu luar biasa. Lalu 1 dari 12 itu Ramadan. Dan satu-satunya nama bulan yang Allah ceritakan pada kita hanya Ramadan. Syawal nggak ada, Zulqa'dah ada, Zulhijjah nggak ada, ya, nggak ada. Itu Rasulullah menjelaskan pada kita. Tapi terkait Ramadan Allah sendiri yang jelaskan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di Ramadan itulah Quran pertama kali turunkan dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Nah, luar biasa kan? Berarti Ramadan luar biasa. Ya, kemudian Lailatul Qadar ada Ramadan, ya kan? Berapa nilainya? 1 malam lebih baik dari 1083 tahun. Kalau kita beribadah 1 malam di bulan Lailatul Qadar, itu sama nilainya kita beribadah 83 tahun non-stop. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak istirahat. Nggak akan ada yang bisa, mati. Maka Allah kasih bonusnya melalui Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya ketika diturunkan Al-Quran dulu, tapi berlaku sampai hari kiamat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kan? Apa targetnya? Ampunan, ya kan? Dan begitulah yang lain. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Al-Quran, ayat-ayat, Ramadan itu targetnya cuma 1 sebenarnya, yaitu kita dapat ampunan Allah Ta'ala. Dapat ampunan Allah. Karena ampunan ini kunci. Kita boleh pintar, banyak ilmu, kalau nggak dapat ampunan Allah nggak ada gunanya kepintaran itu. Kita boleh berkuasa, ya, kalau tidak dapat ampunan Allah nggak ada gunanya. Kita boleh kaya, kalau tidak dapat ampunan Allah nggak ada gunanya harta itu. Karena ampunan ini kunci sukses akhirat, surga. Yaghfir lakum dzunubakum. Baru apa? Wa yadkhilkum jannat. Allah ampuni dosamu, baru Allah masukkan kita ke surga. Jadi kita ini butuh ampunan dari Allah. Maka disebut juga bulan Ramadan Syahrul Ghufran, bulan ampunan. Jadi kalau ada orang, ya, melewati berkali-kali Ramadan, dia tidak juga, ini orang yang celaka, orang yang hina. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Rima anfu rajulin adraka Ramadana wa lam yughfar lah." Wa lam yughfar
Lah, celaka atau hinalah orang yang menemui bulan Ramadan tapi belum diampunkan juga. Ngeri kita kan. Kenapa belum diampunkan? Ya mungkin jelaslah bahwa Ramadannya tidak standar lah. Tadi lebih utama menyambut daripada menjalani Ramadan itu. Melakukan hal-hal yang membuat Ramadan kita sendiri jatuh nilainya. Fokus ke makanan, fokus ke minuman, fokus ke lebaran, fokus pulang kampung. Itu bisa menghabisi ya nilai-nilai ibadah kita sehingga kita nggak dapat ampunan. Tidak dapat ampunan. Makanya hadis-hadis terkait dengan Ramadan targetnya ampunan. Contoh apa? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa dengan benar, ikhlas niat karena Allah, mengharap pahala dari Allah, dia haus, lapar, capek dan sebagainya, diampuni dosa yang terlalu setahun yang lalu. Man qama ramadhana, siapa melakukan qiyam, ya kan? Qiyam itu salat tarawih. Salat tarawih artinya. Karena salat tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Walaupun salat tarawih hanya di bulan Ramadan. Kalau qiyamul lail secara umum itu sepanjang masa, panjang tahun, enggak tergantung pada Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada lagi hadis lain, man qama lailatal qadri, ya kan? Siapa yang qiyam salat malam pas pada Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama, diampuni. Coba lihat. Siyam qiyam untuk Lailatul Qadar. Untuk ampunan dari Allah Taala. Jadi makanya kalau kita meyakini bahwa target berRamadan itu amal ibadah siang malam itu untuk ampunan, kita akan sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu mati kapan. Jangan baru masuk 1 Ramadan mati kita. Atau bahkan kenapa sahabat berdoa untuk sampai ke Ramadan? Jangan sebelum Ramadan dia sudah mati. Padahal sahabat pasti maksimal kan melakukan Ramadannya pasti sesuai ajaran Rasulullah SAW. Artinya Ramadan ini waktu termahal dalam hidup kita, kesempatan terbaik kita untuk mencapai kebaikan. Umur hidup loh. Lailatul Qadar itu seumur hidup, 83 tahun. Siapa yang punya keyakinan umurnya sampai 83 tahun? Belum tentu. Ya kan? Ramadan kesempatan untuk memperbaiki keilmuannya tentang Islam. Ramadan kesempatan untuk dia mendekatkan diri pada Al-Quran, memahami Al-Quran, baca tadabburnya, baca artinya, hafal ayat-ayatnya, ya kan? Dan banyak lagi amal ibadah lain. Nah, oleh karena itu, ya, agar maksimal kita menghadapi Ramadan tahun ini, semoga Allah sampaikan umur kita pahami target ini. Apa targetnya? Al-Ghufran, ampunan. Dunia nggak ada gunanya kalau nggak ada ampunan. Hatta dunia seluruhnya di tangan kita, nggak ada gunanya. Apalagi dunia kita juga sedikit-sedikit begini, ya kan? Ngapain kita dilalaikan oleh kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, oleh tren-tren, ya kan? Tren-tren yang berkembang di masyarakat yang tidak ada dasar syar'inya. Padahal ajaran Islam tentang Ramadan itu sudah lengkap. Teladan Rasulullah tentang Ramadan sudah lengkap dan dijalankan oleh para sahabat, dijalankan oleh para ulama-ulama, ditulis buku-bukunya. Ya kan? Sudah lengkap. Dijelaskan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Nah, ini ya perlu mental, perlu mental ya, yes or no ya. Kita nggak bisa ngikutin gelombang masyarakat yang begitu saja, tren-tren itu nggak bisa. Tenggelam kita dalam kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr. Ini al-asr, asr Ramadan, bulan Ramadan ini bulan paling mahal. Kalau lewat belum tentu. Ya. Maka dalam hadis Nabi dikatakan siapa yang tidak ya, mendapatkan ampunan, jangan harap mendapatkan kebaikan yang lain. Ya. Apalagi setelah Ramadan. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara dapat ampunan? Ya, berikut ada 10 amal utama yang harus dilakukan dengan iman dan wahtisaban. Kolesterol saya tinggi,
asam urat saya tinggi, tapi saya puasa bukan untuk menurunkan kolesterol atau asam urat, tapi untuk mencari ridha Allah. Harus kesana niatnya. Ya. Saya mau ramping karena saya gemuk. Saya puasa di perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya, ada 10 amal ibadah pokok nih yang kalau ya tak bisa tambah yang lain bagus sekali. Tapi ini 10 ini saya pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW kemudian dari Al-Quran. Minimal ini harus kita lakukan, fokus dengan imanan wahtisaban. Pertama, as-salawatul khams, jaga salat yang 5. Jangan sampai ada melalaikan. Kalau bisa selalu jaga di awal waktu. Ya kan? Berarti kan perlu kita manage waktu kita kan. Kegiatan kita di awal waktu. Bagi laki-laki kalau bisa berjamaah di masjid. Paling tidak subuh dan isya. Paling tidak. As-salawatul khams. Ditambah salat sunan rawatib lain jangan ditinggalkan. Bukan berarti di hari lain boleh tinggalkan, di bulan lain enggak. Ini latihan kita. Karena salat sunat itu pahalanya luar biasa ya. Jangan ditinjau secara fikih. Kalau tinjau secara fikih ini kan salat sunat, ngapain kita salat? Orang kita salat sunat yang paling rajin, yang 2 kali setahun itu. Ini rajin dia. Tapi salat subuhnya nggak tahu di mana. Tiba-tiba muncul aja, kayak Mujahidin Hamas muncul aja di bawah tanah gitu kan. Nggak jelas keberadaannya. Ini juga keliru kan orang kita. Kemudian salat tarawih. Karena salat tarawih ini nilainya sama dengan salat malam. Siapa yang salat tarawih sampai selesai kita salat, nilainya sama salat dengan 1 malam. Wah, Masya Allah kan. Sama salatnya 1 malam. Tarawih namanya tarawih, raha. Tarawih itu enggak harus memaksakan diri kalau kita capek habis isya. Pulang aja ke rumah istirahat. Nggak harus. Karena salat itu yang penting apanya? Khusyuk yang penting. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Untuk apa kita salat tarawih ngikutin imam kitanya? Wah, nguap gitu kan? Wah, gitu-gitu. 2 rakaat aja saya kayak 10 rakaat beratnya gitu kan. Apalagi kalau imamnya panjang bacaannya. Nah, dan salat tarawih itu sunnahnya itu relax. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, enggak masalah. Relax salat tarawih, enggak kayak orang-orang yang salat tarawihnya 23 rakaat cuma 6 menit yang di video-video itu kan. Itu enggak tahu itu senam pagi itu kan. Jadi salat ya puasa salatnya baik salat fardu, salat sunnahnya, sunnah rawatib maupun salat tarawihnya lakukan sesuai dengan ajaran Islam. Khusus salat tarawih, pilih waktu yang kita senang, yang waktu kita seger. Kalau perlu tidur, tidur dulu, nggak masalah. Bangun jam 12, jam 1 bangun. Ya kan? Salat dulu. Kemudian yang kedua, menjaga siam itu sendiri. Karena siam itu tidak hanya menjaga menahan lapar dan haus saja. Ada yang lebih ditahan lagi, syahwat. Makanya kenapa saum itu metodenya menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kenapa begitu? Karena sumber syahwat itu ada makan dan minum itu. Kalau makan dan minum tidak terkendali, syahwat tidak terkendali. Ya kan? Maka dikurangi. Ini kita dapat faham dari hadis Nabi SAW. Ya ma'syarus syabab, wahai generasi muda, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Kalau kamu sudah mampu membiayai ya, istrimu, nikahlah, ya kan? Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr. Lil faraj. Karena nikah itu satu-satunya cara yang terbaik untuk membuat pandangan kita tertunduk ya, dan membuat kendali kemaluan kita. Kenapa? Wa man lam yastati', siapa tidak mampu alaihi bisiyam. Kalau tidak mampu banyak-banyak puasa, fa innahu lahu wija. Karena puasa itu menghancurkan, melemahkan syahwat. Ya kan? Tapi bagi yang nggak mampu, bagi yang mampu ya harus segera menikah kan.
Nah, siap ini luar biasa. Yang kita tahan bukan hanya mulut kita untuk minum, tapi mulut untuk bicara yang nggak benar, ya kan? Lidah kita untuk bicara yang nggak benar, telinga kita untuk mendengar yang tidak benar, mata kita untuk melihat yang tidak. Ini semua diatur. Makanya dikunci dulu perut kita sama Allah Ta'ala, dikurangin. Karena perut inilah sumber syahwat. Jadi kita punya 3 anggota yang dominan dalam hidup kita ya. Pertama, otak kita ada di kepala. Yang kedua, hati kita ada di jantung kita ini. Yang ketiga, ada perut kita, syahwat. Otak melahirkan pemikiran, hati melahirkan keimanan, keyakinan, kefahaman, ya, kesungguhan, ya, optimisme, rahmat Allah. Dan syahwat ini apa? Yang membuat kita bisa bergerak. Motor lah kira-kira ya. Makanya dia tidak boleh dimatikan. Motor dimatikan, mesin dimatikan, ya motor nggak bisa bergerak dong, ya kan? Pesawat nggak bisa jalan, terbang. Tapi dia dikendalikan melalui apa? Pengendalian makanan dan minuman. Dan makanan minumannya harus dijamin 100% halal, baik jenisnya maupun cara mendapatkannya. Itu satu syarat itu. Yang kedua, diatur jadwalnya dengan cara berpuasa. Tuh. Makanya orang-orang yang rajin berpuasa Daud, insya Allah di 6 Syawal, habis itu Daud puasa, kolesterol naik ya. Nah, ini karena memang benar setting dirinya sesuai dengan hadis Nabi SAW, sesuai dengan lalu masa Daud nggak nikah dong. Salah itu. Bukan nggak nikah maksudnya, dia tidak berzina. Ya, bisa nahan diri. Mau nikah sampai 4 ya silakan. Cukup 1, 2, 3 orang yang lemah iman yang mendebat persoalan ta'adud ini ya, dengan berbagai macam alasan. Itu pun muncul setelah Eropa menjajah kita. Sebelum Eropa menjajah kita nggak ada cerita soal ta'adud itu dipersoalkan, nggak ada. Sekarang aja persoalkan. Nah jadi ya, siap ya, salat kita ya, yang tadi latihan kita hidup khusyuk ditambah dengan siam itu sendiri luar biasa. Kombinasi antara pengendalian syahwat dengan pengendalian hati dan pikiran. Kalau salat itu kan domainnya hati dan pikiran kan. Makanya tidak sah salat orang kalau dia nggak paham. Kalau tidak sah salat orang kalau dia nggak khusyuk. Syarat salat khusyuk apa? Ada 3. Pertama, dia paham apa yang dilakukan dan diucapkan. Berarti paham artinya kan? Makanya ketika dulu zaman sahabat orang masih mabok-mabok sebelum khamar diharamkan, dilarang mereka salat kalau sedang mabok. Ya alladzina amanu, orang beriman nih. La taqrabu salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, jangan dekati salat, kamu enggak boleh salat sampai kamu tahu kamu mabok, sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Jadi orang yang salat tidak paham banyak hal dalam sistem pemerintahan, dalam perang, dalam enggak perlu nunggu 5 tahun untuk kemajuan Islam. Makanya di tangan beliau Allah takdirkan jatuh 2 persiapannya zaman Rasul. Tapi qadarullahnya banyak inovasi-inovasi, ijtihad yang beliau lakukan. Jadi antara masalah mu'allaf qulubuhum kan di zaman beliau di stop. Karena dia merasa udah lama. Kenapa? Zaman Nabi udah mau jadi mu'allaf. Zaman siapa? Abu Bakar jadi mu'allaf. Masa zaman dia jadi mu'alaf lagi? Itu kan ijtihad yang berlian kan. Jadi mu'alaf itu ada timingnya, ada waktunya. Jangan sampai mati tetap mu'alaf. Buat lagi lembaga mu'alaf. Sehingga merasa mu'alaf nih. Ya. Mu'alaf itu beberapa hari, beberapa bulan, hatta beberapa tahun, setahun 2 tahun ya kan. Kalau lebih dari itu sudah nggak mu'alaf lagi. Mukallaf itu habis dari itu mukallaf. Dapat beban udah. Jadi salat yang khusyuk pertama dia faham. Ya. Yang kedua dia lakukan dengan tumaknina. Ya. Tumaknina itu artinya tenang dengan minimum target standar minimum. Kita ruku itu standar minimumnya baca apa?
Subhana rabbiyal azim. Itu standar minimum. Baru kita naik. Ya kan? Naik itu i'tidal, standar minimumnya apa? Rabbana walakal hamd. Itu standar minimum itu. Di luar dari itu enggak sah. Dari mana kita tahu? Dari hadis al-musi'u li salatihi. Orang yang rusak salatnya di zaman Nabi. Dilihat oleh Nabi. Ya, baca Al-Fatihah, amin, Allahumma sallallahu. Itu Rasul tegur. Sampai 3 kali Rasul tegur. Kamu belum salat ke Rasulullah. Oh. Diulang lagi sama dia sampai 3 kali. Apa salahnya ya Rasulullah? Rasulullah jelaskan setelah 3 kali. Kamu tidak ada tumak ninanya. Makanya ulama memasukkan tumak nina itu bagian dari rukun salat yang 13 itu. Bukan ngarang-ngarang ulama, bukan. Hadisnya ya itu hadisnya. Karena apapun ucapan Nabi itu hadis kan. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kamu kira Rasulullah ngomong mengkritik sahabat ibadah berdasarkan akal fikiran. Kalau tidak ada bisikan wahyunya. Itu yang kedua tumanina. Yang ketiga nih. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tegakkan salat. Salat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina dhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raj. Salat itu membuat keyakinan dia bahwa dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita nggak kembali kepada Allah Ta'ala, nggak perlu salat. Ngapain salat? Ya kan? Makanya dalam hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati apa? As-salat. Kan? Jadi salat itu modal kita untuk bisa ketemu Allah. Ya. Dalam hadis dikatakan fa in sahhat salatuhu, kalau salatnya benar ada harapan amal ibadah lain bisa diterima. Tapi kalau salatnya udah nggak terima, udah selesai, neraka udah tempatnya. Oh dia kan beriman, ya iya tetap diazab. Karena berarti apa? Amal kebaikannya lebih sedikit daripada amal keburukannya. Orang kalau salatnya nggak sah, ya berarti yang lain juga kecil udah. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW menjelaskan juga bahwa salat sunnah itu fungsinya diantaranya apa? Untuk memperbaiki atau menambah nilai salat fardu yang mungkin, ya, dan itu mungkin kita lakukan tidak sempurna. Nutupnya itu pakai apa? Makanya Umar bin Khattab katakan, lakukan amal salat sunnah atau ibadah sunnah, khusus salat sunnah sebanyak mungkin ketika kalian senang, gitu loh. Karena akan ada masanya kita malas. Akan ada masanya kita akan malas, sibuk macam-macam. Ini akan menutupinya. Sebab kalau tidak ada, nanti fardunya bisa bangkrut, kemakan modal istilahnya ya. Kemakan modal, habis modal. Lah, apa istilah habis modal? Lolos sholat asar, maghrib baru sholat. Selesai itu. Itu sholat subuhnya lolos, baru terbit mata salam. Tapi hati-hati juga ya. Iftarus shaimin itu kita harus prioritaskan orang-orang yang fakir dan miskin. Kalau sudah tidak ada, baru kita kasih yang lain, gitu kan? Agar apa? Agar manfaatnya bisa lebih. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah doa, perbanyak doa. Ya. Ini ayat doa, wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi lam yasudud. Itu letaknya di mana? Di celah-celah ayat Ramadan. Kutiba alaikumus shiyam syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an habis wa iza salaka ibadi anni, baru uhilla lakum laylatas shiyam rafat ila niskum. Coba lihat. Kita memahaminya, ulama memahaminya ini pesan khusus. Ya, doa bulan Ramadan itu insya Allah terkabul. Kenapa? Dia sedang berpuasa, dia sedang qiyam di malam harinya kan, dia sedang merasa dirinya paling dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Apalagi dia sedang sujud, sedang hujan turun. Wah, itu luar biasa itu.
Perbanyak doa. Apa doa? Doa kebaikan dunia dan akhirat. Jangan salah berdoa, ya. Imam Ibnu Hazm, saya baca ceritanya, salah satu riwayatnya, beliau kan orang Spanyol, alim besar Spanyol. Dulu Spanyol ke Mekah itu kan jauh kan, nyebrang dulu pakai perahu ke Maroko, baru jalan kaki itu pakai onta sampai ke Mesir, ya, Maroko, Aljazair, Tunisia, ya kan, Libya, Mesir, baru bisa sampai lewat apa? Jauh lah sampai ke Mekah itu kan. Saking senangnya bisa ke Mekah haji, beliau berdoa, ya Allah kasih saya ilmu yang banyak. Benar, Allah bukakan pintu ilmunya biasa. Sampai hari ini ilmu filsafat, ilmu segala masih dipakai Pak sama orang-orang barat gitu kan. Apalagi ilmu syar'inya. Namanya Ibnu Hazm, dia orang Spanyol. Setelah tua, setelah dia mau meninggal gitu, dia berpikir, lo ilmu saya yang sebanyak ini mau dimanain, dikemanain ilmu sebanyak ini. Ya, kalau kita nggak bisa tahu ilmu karena nggak merasa ilmu karena nggak ada ilmu kan, nggak rasa. Kalau beliau merasa, tadi ilmu lughah tahu, ilmu usul tahu, ilmu tafsir tahu, ilmu hadis tahu, ilmu filsafat tahu, semua tahu, ilmu sosial tahu kan, karena Allah kasih tuh ilmu kemudahan. Dia bilang, menyesal saya berdoanya, kenapa nggak minta ya Allah kasih saya ilmu dan amal, nah, ya kan? Sehingga apa? Ilmu bisa dia amalkan. Padahal mengajarkan ilmu juga amal juga, ya kan? Mengajar ilmu juga amal juga. Tapi begitulah pelajaran yang kita dapat, bahwa kita jangan sampai salah doa. Ya Allah kasih saya umur panjang, Allah kasih panjang umurnya. 70 tahun, 60 tahun stroke. Hah? Umur 130 tahun. 60 tahun stroke, 50 tahun. Kita nggak mau, kita minta al-afiyah. Kita minta al-afiyah, ya kan? Al-afiyah itu apa? Sehat. Atau minta as-sihah. Ya Allah beri saya umur panjang, penuh barakah, ya kan? Tapi minta umur panjang nggak usah lah, merepotin aja. Cukup sesuai Allah kasih aja lah. Ya Allah kasih hidup barakah, ya kan? Jadi yang sampai salah doa, walaupun baik, kelihatannya baik, ya. Walaupun kelihatannya baik. Nah, hati-hati, apalagi bulan Ramadan, doa mustajab. Soal olahraga, finalnya itu di 10 terakhir itu. Ya. 10 hari pertama biasa, kedua naik dikit. 10 terakhir itu ada final itu ada 10 terakhir. Coba lihat orang maraton, kapan kencangnya dia? Menjelang sampai garis, dia boleh aja ketinggalan jauh. Di kilometer pertama, kedua, ketiga, yang khususnya 30 kilo ya, maraton 30 kilo. Tapi orang udah capek, ya kan, baru dia gas kan, 5-6 kilo terakhir dia kencang. Itu begitu juga Ramadan. Sayang sekali, kita udah mau sampai garis finish, tiba-tiba berhenti. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Oh susah, saya nggak bisa. Ya Allah, mas saya bekerja, saya ini, saya itu, macam-macam lah alasan kan. Ini kan 10 hari. Sekarang itu hari dalam setahun itu ada berapa? 365 atau 360 lah kan. Kalau hijrinya kan gitu kan, 360-an. Itu nggak sampai malah. Masa 10 hari nggak bisa kita fokus? Berarti nggak ada kesiapan. Makanya orang yang sukses maraton, sukses olahraga, persiapannya banyak dan lama. Dan kuat setiap hari. Ya kita nggak pernah terbiasa memanage waktu kita, sehingga kita tidak tahu mana waktu yang biasa, mana waktu yang mahal, mana waktu yang sangat mahal. Kalau ditanya orang, kapan waktu kalian paling mahal? Ramadan. Jawabnya pasti Ramadan kan? Di antara Ramadan, kapan yang paling mahal? 10 hari terakhir. Nah, ya kan? 10 hari terakhir itu yang paling mahalnya di mana? Malam Lailatul Qadar. Kamu tahu nggak malamnya? Nggak tahu. Makanya saya itikaf 10 hari. Itu aja deh. Rasulullah hanya mengacak-acak. Kadang dia bilang 23, kadang dia bilang malam ganjil, kadang. Itu apa artinya? Rasulullah itu nggak tega menjawabnya. Kalau dia tega, nggak ada. Pokoknya 10 terakhir. Kalau saya tuh bilang begitu tuh. Rasulullah tuh sayang pada yang malas-malas itu. Semoga hatinya terketuk juga. Tapi ternyata nggak juga. Ya kan? Artinya kan bisa kita rancang. Tahun ini pilih malam-malam ganjil dulu ya kan? Tahun besok 7 hari kita
Tahun berikutnya full gitu kan. Tapi nggak ada juga, orang kita suka nembak-nembak aja. Malam 27 termasuk di Mekah itu, Madinah. Kalau malam 27 udah bejibun dah, orang dari Riyadh, dari mana-mana pada datang. Sehingga aduh, lautan manusia. Kalau kesasar ke bawah, ya udah ke bawah arus manusia sampai berapa kilo. Ya kan? Jadi janganlah kita ya beragama ini, mengamalkan agama ini dengan politik. Kita siasati. Siasat kan politik kan? Karena Rasulullah pernah bilang malam 27 sama 27 doang. Ternyata malam 25. Hilang 83 tahun. Ya kan? Rasulullah bilang malam ganjil, ternyata nggak malam ganjil. Ya kan? Nah, saya melihat itikaf itu kenapa 10 terakhir atau 9 terakhir kena paket kan? Itu cara Rasulullah SAW untuk membuat kita. Insya Allah nggak akan miskin kita kalau kita itikaf 10 terakhir. Nggak akan miskin. Nggak akan bangkrut nih sekolah kalau kita liburin 10 terakhir. Nggak akan bangkrut. Nggak akan bangkrut usaha. Bahkan insya Allah bisa tambah berkah. Yang jelas target kita dapat Lailatul Qadar 83 tahun. Lah 10 kali kita dapat 830 tahun. Berapa kebaikan-kebaikan yang bisa kita kumpulkan? Tidak akan ada lagi ya, malam berikutnya sampai menunggu bulan Ramadan 10 terakhirnya yang namanya Lailatul Qadar, karena cuma semalam dalam 1 tahun. Makanya agar kita dapat ya semuanya diambil. Jangan mikirin malam kapan, yang penting setiap malam saya bersungguh-sungguh beribadah malam itu. Karena nilainya kalau kita malam itu beribadah, di siangnya kita berpuasa, nilainya sama 83 tahun tadi. Nggak berhenti non-stop. Nggak makan, nggak minum, ya, nggak istirahat, nggak tidur. Nggak akan ada orang yang mampu ya, melakukan hal itu. Karena umat Nabi Muhammad ini umat termasuk yang punya kelebihan-kelebihan dari Allah. Salah satu kelebihannya Lailatul Qadar. Itu tidak diberikan pada umat yang dahulu. Dulu kan ada Taurat juga, ada turunkan juga Injil. Tapi Allah tidak simpan Lailatul Qadar itu dengan Taurat dan Injil, tapi disimpan dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Masa nggak percaya juga? Allah sudah jelaskan begitu jelas dan gamblang. Nah, terakhir yang ke-10 ada puasa 6 hari Ramadan, Syawal. Karena ini paket ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, man shama ramadhana summa yutbi'uhu sittatan min Syawal fa ka'annama shama ad-dahra. Ya, nanti kita hitung tuh. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan baik, benar, kemudian dia teruskan dengan 6 Syawal, sama puasa setahun. Dari mana datang angka setahun? Ramadan kita puasa 30 hari, ya kan? Katakanlah 30 hari. Satu kebaikan Allah balas dengan 10. Ini yang non Lailatul Qadar ya. Yang biasa aja nih. Berarti 30 hari sama nilai kita puasa 300 hari. Nah, 6 hari bulan Syawal kali 10 60, 360. Maka Rasulullah ngomongnya apa? Setahun. Ada dalilnya Rasulullah ngomong. Lalu beliau ngomong dengan wahyu Allah Ta'ala kan. Siapa yang bisa puasa setahun terus menerus? Nggak akan ada. Saum Nabi Daud aja kita nggak ada, nggak bisa. Ya kan? Bagaimana pula saum, dan Rasulullah larang ya. Wisal namanya, siamul wisal, terus menerus tanpa berhenti, itu Rasulullah larang. Paling maksimal kita boleh saum Daud, tapi pahalanya bisa kita dapat. Ya, kita puasa puasa Ramadan plus dengan 6 hari itu sama nilai kita puasa sepanjang tahun. Nah, artinya apa? Dosa itu akan diampunkan Allah apabila, coba lihat, dengar nih, apabila kebaikan kita melebihi daripada keburukan kita. Dari mana kita tahu? Dari banyak hadis, banyak Al-Quran. Allah katakan apa? Innal hasanati yudhibnas sayiat. Jadi ampunan Allah itu datang bukan hanya dengan istighfar. Istighfar udah jelas, ya kan? Taubat udah jelas. Tapi setiap amal ibadah yang kita lakukan itu penggugur dari dosa, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu. Nah, itu memang harus taubat itu. Kekufuran ya, kemunafikan, harus mau taubat. Sungguh-sungguh itu. Jadi artinya apa? Ketika
speed amal ibadah kita kencang, ini otomatis amal buruk kita ini apa? Tergeser, berkurang. Speed amal ibadah kita udah jadi 100, jadi 120. Ya kalah lah. Yang amal buruk kita ini 5, 10, 20 kalah kan? Makanya Allah punya kaidah. Apa kaidahnya untuk masuk surga? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi, ini kaidah nih, enggak bisa kita ganggu gugat. Fa huwa fi syatir radi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jelas nih kaidah kan? Kalau masuk surga, amal ibadahnya harus lebih banyak daripada amal dosanya. Itu kaidah. Gimana cara kita mau tahu? Gimana cara kita tahu? Nih, kalau hidup kita penuh setiap hari dengan 10 ini, insya Allah amal kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kenapa? Tidak ada waktu lagi kita untuk bergunjing. Tidak ada waktu lagi kita untuk lihat-lihat di handphone yang nggak benar. Tidak ada waktu lagi kita untuk ngomong hoaks segala macam. Tidak ada waktu lagi kita untuk macam-macam lah, apalagi untuk korupsi, untuk menipu orang, nggak ada waktu. Makanya semakin full waktu kita dalam kebaikan, pasti peluang keburukan itu mengecil. Itu satu. Yang kedua, kita tahu kan dari awal Rasulullah SAW, amal kebaikan kita dilipat gandakan 10. Ada yang lipat gandakan 83 tahun. Itu amal apa? Lailatul Qadar. Ada yang lipat gandakan 700 kali lipat. Kalau kita berinfak fisabilillah, kita tahu kan? Ini bonus-bonus yang luar biasa. Padahal kejahatan itu hanya dibalas 1 berbanding 1. Ya. Kebaikan apa? Kalau kebaikan fayudha'ifahu lahu. Lihat. Allah gandakan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa yang beramal baik dibalas 10, siapa yang amal buruk dibalas 1. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau kita niatkan beramal baik, amal soleh, kita ingin bangun sekolah, kita ingin berikan bantuan fakir fuqara miskin, ya, kita ingin sholat tahajud, kita ingin begini, lalu kita terhalang nggak bisa sampai, itu pahalanya udah dicatat. Wah, berarti perbanyak niat dong, niat kebaikan, perbanyak amal soleh, ya kan? Siapa yang berniat keburukan, dia tidak akan dituliskan sampai dia ucapkan atau dia lakukan. Tuh, kurang apa lagi nih Allah Ta'ala ini kepada kita agar kita masuk surga. Tapi segala sesuatunya itu yang dikatakan di awal, harus paham kita targetnya. Target hidup kita ini Allah buat untuk masuk surga, ya. Dapat ampunan agar masuk surga. Wasabiqu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum apa? Wajanna, ampunan dulu baru masuk surga. Lah ampunan itu nggak dapat dengan ongkang kaki, nggak dapat. Harus jelas apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diridhoi Allah dan diridhoi Rasulullah alaihi wasallam. Dan ini simple Pak. 10 ini semoga bisa dilakukan apa? Setelah Ramadan. Training sebulan, masa nggak bisa lakukan setelah itu? Semuanya ada, kecuali Lailatul Qadar yang nggak ada. Mau dapat 83 tahun semalam, tunggu dulu umur kita sampai nanti. Tapi paling tidak tahun ini kita dapat. Kalaupun mati besok nggak masalah, udah 83 tahun. Ditambah amal-amal ibadah yang lain. Boleh nggak kita berhitung begitu? Boleh, karena Allah yang ngajarin. Ya kan? Allah yang ngajarin kepada kita. Alladzina amanu hadulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa amzalikum khailakum in kuntum yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib. Allah yang janjikan. Kecuali kita ngarang-ngarang. Jadi semua yang dijanjikan Allah adalah benar dan boleh menjadi target dan harus menjadi target kita. Jangan kayak orang-orang sufi yang enggak jelas itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Ya Allah, saya tidak berhak masuk surga tapi enggak kuat neraka. Mau di mana ente? Di akhirat cuma ada surga dan neraka. Milihnya surga atau neraka. Maka Allah katakan ini ashabul jannah, ini sifat ashabul jannah, ini sifat ashabul nar. Jadi jangan ngarang-ngarang beragama ya.
Kalau ngarang-ngarang kita sulit dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Kita dapat ngarang-ngarangnya itu aja. Beban pula lagi. Seperti kebiasaan makanan, minuman, Ramadan itu kan beban itu. Sehingga naik belanja kita 30% paling tidak. Seharusnya turun 30%. Tadi makan 3 kali, jajan ini enggak kan? Sekarang cuma 2 kali, enggak bisa jajan lagi, udah selesai. Pas orang azan selesai, enggak bisa jajan. Enggak ada orang jual-jual gorengan deh, habis azan enggak ada, ya kan? Harusnya 30% kita bisa saving. Ya kalau tadi 1 juta belanja kita bisa 30 juta, bisa 700.000 dan 300.000 ini ditambah yang lain-lain, ya jangan bisa 500.000 infaknya. Ya kan? Insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, semoga Allah mudahkan kita. Allah sampaikan umur kita ke Ramadan tahun ini dan Allah mudahkan kita melakukan yang 10 hal ini. Silakan kalau mau tambah lebih baik ya, tapi paling tidak kita fokus di sini, di manage betul diri kita ya, jangan sampai terbawa oleh tren dan arus yang tidak ada muasalnya dari Islam, kita akan rugi sendiri. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran atas materi yang telah dipaparkan oleh Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan mengamalkan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah beberapa materi alhamdulillah